تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Di sini Nabi SAW atau Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala mengabarkan bahwa Nabi SAW itu melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur, ya. Sehingga dengan hadis ini sebagian daripada para ulama itu mengambil kesimpulan hukum bahwa diharamkan bagi kaum wanita untuk ziarah kubur secara mutlak, ya. Itu pendapat sebagian daripada para ulama. Jadi diharamkan bagi kaum wanita untuk ziarah kubur. Tentu ini pengecualian daripada hadis-hadis umum yang menganjurkan untuk ziarah kubur. Seperti dalam hadisnya Nabi SAW menyebutkan bahwa kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fal'ana fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu saya melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah kubur karena itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat, ya. Itu anjuran secara umum untuk berziarah kubur. Tapi di sini ada hadis secara khusus yang disebutkan bahwa Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Ini pendapat daripada sebagian para ulama. Ya, tentu di sini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbeda pandangan para ulama tentang hukum ziarah kubur bagi kaum wanita. Tadi di antara pendapatnya adalah yang kita sebutkan tadi bahwa secara mutlak kaum wanita diharamkan bagi mereka untuk ziarah kubur. Ada juga sebagian yang menyebutkan bahwa boleh-boleh saja, ya, bagi kaum wanita untuk berziarah kubur berdasarkan daripada keumuman hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Itu tidak dibedakan karena memang tujuan daripada ziarah kubur itu adalah untuk mengingat akhirat. Sebagaimana mengingat akhirat itu tidak khusus untuk laki-laki, ya kaum wanita juga butuh untuk mengingat akhirat, sehingga mereka masuk dalam anjuran umum dalam hadis tadi, perintah untuk berziarah kubur. Lantas bagaimana dengan hadis ini? Mereka mengatakan bahwa hadis ini adalah pertama, dia hukum yang sudah dihapus, ya, sudah dihapus, ya, dengan hukum yang tadi yang dianjurkan, karena ini berlaku di awal-awal Islam, ya. Itu mereka menanggapi tentang hadis ini. Tapi wallahu taala alam, di sini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah kita sebelum mempertentangkan antara dua hadis tadi, ya, kita seperti biasa kaidah para ahli ilmu adalah bahwa kita mencarikan titik temunya atau bisa menggabungkan antara dua hadis tersebut sehingga bisa ditempatkan pada situasi dan kondisi masing-masing, ya, atau bisa dibawa kepada kondisi yang berbeda, ya. Secara umum Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk ziarah kubur, ya, tidak dibedakan antara laki dan perempuan. Sementara di sini Nabi SAW melaknat perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Nah, bagaimana menggabungkan antara dua hal tersebut? Sebagian para ulama menyebutkan bahwa itu diterapkan pada kondisi tertentu, atau dengan bahasa yang lainnya dilihat daripada situasi dan kondisinya, dilihat daripada sikon dari perempuan itu. Apabila perempuan tersebut adalah perempuan yang lemah, ya, dan besar kemungkinan bahwa dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat di kuburan tersebut, maka itulah
yang dimaksud dalam laknatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Adapun apabila wanita tersebut ya tidak datang ke kuburan untuk hal-hal seperti itu, dia mampu menjaga dirinya, dia benar-benar murni untuk apa? Ziarah kubur untuk mengingatkan dia kepada akhirat, maka ya berlaku hukum hadis yang pertama tadi. Jadi tidak dipertentangkan. Kenapa? Karena secara amaliyahnya juga diriwayatkan daripada sahabat-sahabat atau sahabiat dari kaum wanita dari kalangan para sahabat, mereka juga apa berziarah kubur seperti diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menziarahi kubur saudaranya beliau yaitu Abdurrahman ibn Abu Bakar. Aisyah radhiyallahu taala anha menziarahi kubur saudaranya. Begitu juga Fatimah radhiyallahu taala anha menziarahi kubur paman beliau Hamzah, ya. Dan Nabi SAW juga mengajarkan kepada Aisyah doa ketika ditanya oleh Aisyah, apa yang saya harus baca, nanti akan kita sebutkan hadisnya. Itu apa yang harus saya baca ketika berziarah kubur wahai Rasulullah, maka katakanlah begini-begini, nanti akan kita sebutkan lafaz doanya. Itu hadis-hadis yang menunjukkan bahwa bolehnya bagi kaum wanita untuk ziarah kubur, ya, dengan catatan tidak apabila wanita tersebut mampu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, entah dalam bentuk niyahah atau meratap dan yang semisalnya, maka itu dibawa kepada hadis larangan atau hadis laknat tadi. Tapi kalau dia mampu menjaga diri, maka itu tidak mengapa. Jadi wallahu taala alam, itu yang lebih bisa menggabungkan dua riwayat tadi. Itu dilihat daripada kondisi wanita itu. Apabila dia mampu menjaga diri atau dia benar-benar murni hanya datang untuk mengingat mati, mengingat akhirat, ziarah kubur, ya, tanpa melakukan hal-hal yang melanggar syariat di situ, maka dia diperbolehkan. Wallahu taala alam.